Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Al-ayah. Wa qala aidan wa aqimus shalah wa atuz zakah waraka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bimuradi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab qala sami'tu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal bait wa shaumir ramadan. Al hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul nabiyul karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Pertama-tama ya dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua pada malam hari ini bisa berkumpul dan membicarakan mengenai keilmuan keislaman. Tidak lupa juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada nabi kita semua yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau jaga di yaumil hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan semua, kepada santri Pondok Pesantren Darus Saadah yang berkenan untuk hadir pada diskusi ataupun sharing mengenai zakat pada malam hari ini. Dan ucapkan terima kasih juga kepada pimpinan Pondok Pesantren sekaligus guru mengaji saya sendiri, Akang di sini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kemudian ucapan mohon maaf juga jika banyak penyampaian yang keliru ataupun kurang jelas seperti itu. Nah, adapun untuk pada malam hari ini rekan-rekan semua, kita itu akan membahas mengenai zakat. Sekarang itu kan lagi bulan apa? Ramadan. Malam keberapa? Ke-22. 22. Oke. Malam ke-22 berarti yang kemarin itu 21. Ya. Ganjil. Malam Lailatul Qadar. Baca tadarus gak kemarin? Iya, baca. Baca sampai juz berapa? 7. Juz 7. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi gini. Pada bulan Ramadan itu kan kita itu sudah mengenal adanya zakat fitrah. Oke. Nah, zakat ini sebenarnya banyak kategorinya. Ada zakat fitrah yang itu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ada juga zakat mal ataupun zakat harta. Nah, zakat harta di sini dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab. Nisab itu adalah minimal udah mencapai 85 gram emas dan mencapai haul. Haul itu 1 tahun. Jadi kalau kita mempunyai uang ataupun harta udah mencapai 85 gram emas, kemudian sudah mencapai haul yang 1 tahun, kita wajib mengeluarkan zakat 2,5%, kayak gitu. Nah, jadi zakat itu ada zakat fitrah, zakat mal, zakat peternakan. Malah sekarang itu para ulama sepakat ada zakat profesi, kayak gitu. Nah, teman-teman semua, pertama, apa sih tugas kita selaku umat Islam? Kenapa dalam bulan Ramadan ini harus ada zakat gitu? Nah, tujuannya itu pertama, tujuan dari zakat itu adalah tutokhir ataupun membersihkan, mensucikan binafsih diri kita sendiri gitu. Nah, makanya ketika berbicara mengenai zakat,
karena kita emang makhluk biasa yang suka menyebabkan kesalahan, lupa ataupun hilap, maka perlu adanya zakat untuk membersihkan diri. Nah, supaya nanti pas malam takbiran dan besoknya itu 1 Syawal, yaitu hari raya Idul Fitri. Nah, fitri di sini adalah fitrah gitu, bersih suci kembali. Nah, jadi semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan hikmat, dengan lancar dan dengan berkah. Kemudian ketika sudah beres, kita bisa menjadi fitrah dan suci kembali seperti itu. Makanya meskipun rekan-rekan di sini masih sekolah tahap awalnya, harus paham mengenai apa sih pentingnya zakat gitu. Apa sih keutamaan zakat? Zakat itu ada apa aja sih? Di sekolah pasti dijelaskan kan, zakat itu ada apa aja gitu dah. Paham nggak zakat itu apa nih? Insya Allah. Oke. Nah, jadi pertama, zakat tadi kan udah bagian-bagiannya ya, ada zakat fitrah, zakat mal, zakat peternakan, zakat profesi kayak gitu. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu lah mungkin sebagian mengenai zakat. Intinya adalah teman-teman harus bisa memberikan kesadaran bahwasanya zakat ini penting karena zakat ini termasuk rukun Islam. Yang keberapa? Yang keempat atau yang ketiga? Nah, jawabannya itu bisa dua-duanya. Kenapa zakat itu bisa syahadat, salat, zakat, puasa, mengaji, itu kan? Ada juga dibalikan. Jadi syahadat, salat, puasa, zakat, mengaji, itu sama-sama aja sih sebenarnya. Pertama, kenapa ada dua gitu? Bisa urutan ketiga, urutan keempat. Nah, kalau urutan ketiga berarti zakatnya itu kayak zakat mal, zakat peternakan. Jadi kita itu meskipun tidak puasa Ramadan bisa zakat asal udah mencapai nisab dan haul. Kalau di bulan Ramadan itu namanya zakat fitrah gitu. Makanya bisa zakat itu di keempat, puasa dulu terus zakat dulu bisa gitu. Jadi bisa balance lah kemana-mana, fleksibel zakat itu. Jadi jangan dipermasalahkan ya, cenah nah eta mah zakat tilu salam kaopat urang mah kaopat mun katilu bla 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 gitu. Tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu diperdebatkan. Yang perlu dikoreksi itu orang yang tidak zakat. Nah, itu yang harus dikoreksi gitu. Nah, pertama, teman-teman di sini kan pasti udah pada ngaji ya, jadi sedikit banyaknya udah mengetahui bahwasanya dalam rukun Islam ini kan ada 5 nih. Syahadat, insya Allah udah selesai syahadat ya, sholat. Nah, sholat itu jangan sampai terlewatkan. Kemudian zakat. Nah, sekarang kita lagi Ramadan, lagi puasa, pasti mengeluarkan zakat gitu. Gimana ya? Jadi kebanyakan orang itu, saya mah gak mampu zakat. Banyakan gitu. Saya mah gak mampu zakat, saya mah gak punya ini. Padahal gimana ya? Jadi intinya ada niat dan kemauan gitu. Selagi ada niat dan kemauan pasti ada jalan kayak gitu. Nah, teman-teman di sini harus bisa menjalankan bahwasanya zakat ini perlu karena untuk diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Kalau umpamanya gini, hikmah zakat itu ada banyak. Pertama, kita itu bisa mensejahterakan orang banyak. Ada yang tahu nggak berapa asnaf yang berhak mendapatkan zakat? Coba, ada yang tahu nggak berapa orang? Ada 8 asnaf zakat. Contohnya apa aja? Fakir, miskin, amil zakat, mualaf, terus selagi kalau dalam Al-Quran itu ada abid. Nah, kalau sekarang kan nggak ada abid ya. Nah, paling yang kita terlihat itu di kampung kita sendiri banyak. Paling fakir, miskin, amil zakat, kalau mualaf jarang ya, jarang. Paling ini yang 3 ini kayak jompo kayak gitulah. Nah, kita itu minimal harus paham siapa saja sih yang berhak mendapatkan zakat, aturannya berapa sih, takarannya berapa sih, jangan salah kaprah kayak gitu. Pertama gitu, hikmah zakat tuh banyak, bisa mensejahterakan orang lain, memberantas kemiskinan gitu kan, mensejahterakan rakyat. Jangan sampai kita ini kenyang tapi orang lain lapar. Kita makan, orang lain gak makan, kan jangan seperti itu. Kita itu makhluk sosial, kita itu saling membutuhkan satu sama lain, saling harus menolong satu sama lain. Kayak gitu. Jadi intinya zakat itu sangat banyak, zakat itu sangat luas ketika dijelaskan ataupun diuraikan ya.
Pertama, hal-hal yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya zakat itu adalah rukun Islam. Zakat itu ada bagi-bagiannya, ada zakat fitrah, zakat mal, zakat peternakan, zakat tatanen gitu kan bisa, dan zakat profesi. Kalau sekarang itu ada. Kok ada zakat profesi? Nah, itu ada pro kontra daripada kalangan para ulama, baik itu kontemporer gitu kan. Karena sekarang kan ada apa namanya itu YouTuber, bener gak? Itu kan penghasilannya lumayan ya. Itu kan profesinya membuat bikin konten kreator video. Nah, itu harus dikeluarkan juga zakatnya gitu, biar berkah kayak gitu. Tujuannya apa? Untuk mensejahterakan masyarakat kayak gitu. Nah, jadi teman-teman udah bisa memahami bahwasanya zakat itu perlu, zakat itu penting, zakat itu wajib. Jangan sampai punya alasan apa ya? Jadi memiskinkan diri sendiri gitu. Kita itu harus menjadi seorang muslim yang luar biasa gitu. Makanya tadi Yusuf bacakan dalam Al-Qur'an gitu kan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat gitu kan. Nah, jadi intinya kita salat tapi tidak zakat, padahal kita mampu. Berarti kurang dong gitu. Rukun Islam itu masih cacat gitu. Terus pada tahap akhirnya kan ada mau haji ke Baitullah, itu kan lumayan lah, perlu perjuangan yang ekstra kayak gitu. Tapi mudah-mudahan meskipun penyampaian Yusuf ini sedikit dan penyampaian Yusuf ini singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa dipahami juga. Mungkin sekian dan terima kasih. Nanti di lain kesempatan kita bisa dilanjut lagi. Kayak gitu ya. Mohon maaf jika penyampaian Yusuf kurang khidmat dan mohon ampun jika ada kata-kata yang kurang santun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.